Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, sistem pendidikan bersikap diskriminatif dan tidak merata. Hanya golongan tertentu yang bisa sekolah, sementara sebagian besar rakyat buta huruf dan tidak memiliki kesempatan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera. Kami dari kelompok Mula yang akan mempersembahkan sebuah video dokumenter yang berjudul Pendidikan pada Masa Orde Lama. Selamat menyaksikan. Kondisi pendidikan pada masa Orde Lama itu banyak sekolah yang rusak. Kenapa demikian? Karena memang pada tahun tersebut kita baru saja merdeka. Sekolah banyak yang rusak karena memang kita pada tahun tersebut dan juga pada sebelum tahun 1945 kita belum merdeka. Dan bisa disebut masih dalam keadaan perang. Kemudian selanjutnya, pendidikan kita juga masih kekurangan guru dan fasilitas belajar, karena sebagian besar guru pulang ke Belanda. Yang selanjutnya, angka buta huruf sangat tinggi, terutama bagi pedesaan, karena memang di pedesaan jauh daripada kata perkotaan, sehingga sistem pendidikan di desa sangat-sangatlah tertinggal. Kemudian kurikulum dan sistem pendidikan masih mewarisi sistem kolonial, sehingga perlu menyesuaikan dengan semangat nasionalisme dan juga semangat Pancasila. Nah, kemudian pemerintah juga mulai berusaha membangun sistem pendidikan nasional yang mencerminkan identitas bangsa Indonesia. Kebijakan-kebijakan apa saja yang ada pada masa Orde Lama? Ini memang ada beberapa kebijakan yang diantaranya itu menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah, yang dimana yang pertama menjadi dasar hukum pertama pendidikan nasional, menekankan pendidikan berjiwa nasional, demokratis, dan berlandaskan Pancasila. Selanjutnya, program pemberantasan buta huruf ini dilaksanakan secara luas, terutama di desa-desa. Selanjutnya, program pendidikan guru ini didirikan sekolah guru atau SGA, SGB untuk mencetak tenaga pendidik yang baru. Selanjutnya, pembangunan perguruan tinggi. Didirikan beberapa universitas negeri seperti Universitas Indonesia atau UI, UGM, ITB, Universitas Airlangga, dan masih banyak universitas lainnya. Selanjutnya, pendidikan berjiwa nasional dan revolusioner. Pada masa demokrasi terpimpin antara tahun 1959 sampai dengan 1966, yang dimana pendidikan diarahkan untuk mendukung ideologi Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme, dan semangat revolusi. Adapun kelebihan pendidikan pada masa Orde Lama, yang pertama muncul semangat nasionalisme dan cinta tanah air dalam pendidikan. Pendidikan mulai disusun berdasarkan kepribadian bangsa. Yang selanjutnya, banyak sekolah dan universitas nasional berdiri.
Selanjutnya, ada usaha besar untuk memberantas buta huruf dan mencetak tenaga pendidik. Wabil khusus ini untuk pemberantasan buta huruf itu di pedesaan-pedesaan. Untuk kekurangan, yang pertama, kekurangan dari pendidikan pada masa Orde Lama itu sarana dan prasarana pendidikan sangat terbatas. Seperti dikatakan tadi, karena memang kita baru saja merdeka. Selanjutnya, kualitas pendidikan belum merata antar daerah. Ini juga memang efek dari kita baru saja merdeka. Selanjutnya, kurikulum sering berubah karena situasi politik tidak stabil. Selanjutnya, pengaruh politik sangat kuat di dunia pendidikan, terutama pada akhir masa Orde Lama. Pelajaran yang dapat kita ambil, yang pertama, pentingnya semangat nasionalisme dalam pendidikan. Kemudian, pendidikan harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, pemerataan pendidikan harus menjadi prioritas. Pendidikan tidak boleh terlalu dipengaruhi kepentingan politik. Bagaimana cara menerapkan pada masa sekarang? Ini memang ada beberapa poin. Yang pertama, menanamkan kembali nilai cinta tanah air kita terhadap negara kita, menanamkan rasa gotong royong dan juga kejujuran, terutama kejujuran yang diterapkan di sekolah. Kemudian selanjutnya, memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas di seluruh daerah, terutama di pedesaan, karena memang ini tujuannya tadi untuk memberantas buta huruf yang berada di pedesaan-pedesaan. Selanjutnya, menjaga agar pendidikan tetap netral dari kepentingan politik. Selanjutnya, mendorong inovasi dan teknologi untuk meningkatkan kualitas belajar tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sekian dan terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh salah satu mahasiswa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana kondisi pendidikan pada masa Orde Lama? Kondisi pendidikan sangat tertinggal, fasilitas rusak akibat perang, dan kekurangan guru menjadi masalah yang serius. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno menyadari bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk membangun bangsa yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, pemerintah berusaha menciptakan sistem pendidikan nasional yang terlepas dari pengaruh kolonial, serta menanamkan semangat kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila. Pada tahun 1950, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, yang menjadi dasar hukum pendidikan nasional pertama. Selain itu, dilakukan upaya pemerataan pendidikan melalui pendirian sekolah rakyat dan pelaksanaan gerakan pemberantasan buta huruf untuk mengurangi tingkat buta huruf yang sangat tinggi. Kondisi sosial dan politik pada masa itu turut mempengaruhi dunia pendidikan. Ketidakstabilan politik, pergantian kabinet yang sering, dan keterbatasan ekonomi membuat kebijakan pendidikan sering berubah dan sulit untuk dilaksanakan secara optimal. Meskipun demikian, pemerintah tetap berusaha memperbaiki mutu pendidikan melalui pembaruan kurikulum, seperti Rencana Pelajaran 1947 dan Rencana Pelajaran 1964 atau yang kita kenal sebagai kurikulum Pancawardhana, yang berfokus pada pengembangan moral, kecerdasan, emosi, keterampilan, dan jasmani. Secara keseluruhan, pendidikan pada masa Orde Lama berperan penting dalam meletakkan dasar bagi sistem pendidikan nasional Indonesia. Meskipun masih menghadapi banyak kendala, masa ini menjadi titik awal pembangunan pendidikan yang berorientasi pada kepribadian bangsa dan semangat kemerdekaan. Pendidikan pada masa Orde Lama tahun 1945 sampai 1966, pendidikan diarahkan untuk memperkuat identitas dan persatuan bangsa yang baru merdeka. Konsep pendidikan berorientasi pada penanaman nasionalisme, semangat kebangsaan, dan anti-kolonialisme sebagai bentuk kesadaran akan perjuangan kemerdekaan. Pendidikan juga dipandang sebagai usaha untuk membentuk manusia Indonesia yang berakhlak, berbudaya,
dan memiliki tanggung jawab sosial. Pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat mempengaruhi sistem pendidikan saat itu. Dengan prinsip pendidikan untuk semua dan menekankan pembentukan watak melalui nilai moral dan budi pekerti. Arah tujuan pendidikan pada masa Orde Lama tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga membentuk karakter warga negara yang berjiwa Pancasila dan siap berkontribusi dalam pembangunan nasional. Namun, memasuki masa demokrasi terpimpin, pendidikan semakin dipolitisasi dan dimuati ideologi negara seperti Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme. Meskipun demikian, peran utama pendidikan tetap sebagai sarana perjuangan untuk memperkuat persatuan dan membangun dasar kehidupan berbangsa. Untuk pertanyaan yang kedua, apa saja kebijakan-kebijakan pendidikan pada masa Orde Lama? Baik teman-teman, sesuai yang dijelaskan oleh narasumber kita tadi, apa saja sih kebijakan-kebijakan pendidikan pada masa Orde Lama tersebut ya? Yang pertama itu adalah kebijakan utamanya yaitu akses, menerapkan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat tanpa adanya namanya diskriminasi. Yang kedua itu adalah bahasa. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar, kecuali di tingkat TK dan 3 kelas sekolah dasar terendah yang masih menggunakan bahasa daerah. Selanjutnya adalah kurikulum. Rencana Pelajaran Terurai 1952 memberikan perhatian lebih pada kebutuhan pengetahuan siswa dan merincikan satuan pelajaran. Yang selanjutnya yaitu kurikulum 1964, di mana dia itu mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan fokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral atau yang disebut dengan Pancawardhana. Pertanyaan yang ketiga, apa saja kelebihan dan kekurangan pendidikan pada masa Orde Lama? Seperti yang dijelaskan oleh narasumber yang tadi, adapun kelebihan dan kekurangannya pendidikan pada masa Orde Lama. Kelebihannya itu yang pertama pembangunan sistem pendidikan nasional. Pemerintah ini berusaha membangun sistem pendidikan nasional yang terarah melalui undang-undang dan kurikulum yang baru. Yang kedua itu ada penguatan identitas nasional. Yang diarahkan untuk memperkokoh dan memperkuat identitas nasional. Yang ketiga itu ada akses pendidikan yang merata. Pendidikan mulai dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi untuk mewujudkan tujuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat itu fokus pada kebutuhan hidup. Kurikulum sudah berorientasi pada kebutuhan hidup masyarakat dan kegiatan praktis meskipun masih terbatas kekurangannya. Selanjutnya itu ada kekurangannya dari sistem pendidikan pada masa Orde Lama. Yang pertama itu masih terbatasnya tenaga pengajar dan fasilitas. Ternyata pada masa Orde Lama ini masih kekurangan guru berkualitas dan fasilitas yang menunjang untuk memadai menjalankan program pendidikan secara optimal. Yang kedua itu ada ketidakstabilan ekonomi dan politik. Kondisi ekonomi yang labil serta ketidakstabilan ekonomi politik mempengaruhi fokus dan kemampuan pemerintah dalam mengembangkan pendidikan secara luas. Yang ketiga ada kurikulum darurat. Di awal kemerdekaan ini, pembelajaran masih bersifat darurat dan belum terstruktur secara baik untuk menghadapi situasi yang ada. Yang terakhir itu ada keterbatasan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas masih terbatas karena pemerintah lebih mengutamakan fokus pada mempertahankan kemerdekaan daripada program pengembangan kualitas sumber daya manusia secara masif. Pertanyaan yang terakhir, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari pendidikan pada masa Orde Lama dan bagaimana cara kita menerapkan pada masa sekarang? Oke, baik teman-teman, berdasarkan penjelasan dari narasumber kita tadi, apa sih pelajaran yang dapat kita ambil dari pendidikan pada masa Orde Lama dan bagaimana cara kita menerapkannya pada masa sekarang ini? Jadi pada masa Orde Lama itu, pendidikan menekankan pentingnya menumbuhkan rasa cinta tanah air, semangat gotong royong, dan juga sikap mandiri.
Nah, tujuannya itu bukan hanya mencetak siswa yang pandai, tetapi juga membentuk pribadi yang berjiwa merdeka dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap bangsa. Nah, pelajaran dari masa itu bisa kita terapkan sekarang dengan memperkuat pendidikan karakter di sekolah, menanamkan nilai kebangsaan lewat kegiatan sosial, budaya, dan juga proyek nyata di masyarakat. Nah, selain itu siswa juga perlu didorong untuk mandiri melalui pembelajaran berbasis praktik dan juga kewirausahaan. Semangat pemerataan pendidikan dapat diwujudkan dengan memanfaatkan teknologi agar semua anak yang ada di Indonesia, terutama yang ada di daerah yang terpencil, bisa mendapat kesempatan belajar yang sama. Sekian video dokumenter yang dapat kami tayangkan. Semoga video ini dapat mengedukasi serta memberikan pengajaran kepada kita selaku mahasiswa pada masa pendidikan modern ini. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rina Marlina Karena telah memberikan kami kesempatan untuk mempelajari tentang pendidikan pada masa Orde Lama. Semoga kami yang mempelajari pendidikan pada masa Orde Lama ini bisa menerapkan serta bisa mengimplementasikan pendidikan pada masa Orde Lama ke pendidikan pada zaman sekarang. Mau lihat deh. Apa